Kenapa Imaduddin tidak bersuara ketika ekonomi kita dijajah oleh asing dan asing? Atau hanya berani sesama muslim seperti yang dilakukan oleh Muawiyah, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Maljam yang membunuh Sayyidina Ali? Ini kan kacau cara berpikir seperti ini. Kalau memang ingin menjadi seorang patriotik, maka bersuaralah. Imad di mana waktu Panji Gumilang itu menista-nistakan agama kita ini? Katanya keturunan patriot. Imad di mana? Kenapa tidak bersuara atas penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Di mana Imad dan antek-anteknya? Nggak ada suaranya tuh. Malah sibuk urusan nasab, kampanye sana-sini, nasab Bani Alawi terputus, keturunan palsu lah dan lain sebagainya. Lah kamu di mana, Mat? Kan menyedihkan kondisi-kondisi begini. Bicara tentang penjajahan, lah sadar nggak? Kamu di mana ketika umat Islam dibantai di Poso? Imad di mana dan antek-anteknya? Imad di mana ketika umat Islam dibantai di Ambon? Di mana? Kalau kamu patriot, kamu tunjukkan kamu ada di mana. Kalau kamu mau tanya berapa banyak habaib yang turun ke Poso, berapa banyak habaib yang turun ke Ambon, saya bisa sebutkan orangnya. Saya bisa sebutkan jumlahnya. Tapi saya tidak tahu di situ ada Imad atau tidak, di situ ada Fuad Pleret atau tidak, di situ ada Kiai Nur Iyah atau tidak. Ya, nggak tahu kita. Dan nggak pernah ada itu ceritanya orang-orang itu datang ke Poso, datang ke Ambon untuk membela umat Islam. Nggak ada. Kalau kamu benar keturunan pahlawan, kenapa kamu tidak datang ke sana? Kalau benar kau cinta agamamu, benar kau cinta kepada Rasulmu, kenapa kau tidak datang ke Poso berperang sana? Kenapa kau tidak datang ke Ambon? Nggak ada. Imad dan antek-anteknya, nggak ada. Lalu yang pengkhianat itu siapa? Sudahlah terlalu jauh mungkin bertaruh nyawa kalau kamu datang ke Poso. Bertaruh nyawa kalau kamu datang ke Ambon. Saya tahu kamu nggak punya cukup nyali untuk urusan itu. Yang saya mau tanya, kemarin nih yang baru-baru nih, atau sekarang nih yang lagi hangat-hangatnya tuh, kelakuan Panji Gumilang, menistakan agamamu, kamu di mana? Gitu. Begitu kata, kalau mau tahu, ini kata Buya Hamka nih. Saya kasih kamu ingatan kata-kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina, agamamu dinistakan, terus kamu diam saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Nah, giliran hal-hal begini, kamu caci maki orang, kamu nista-nistakan nasabnya orang, kan gitu. Nah, tapi ketika kamu bicara tentang Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia kita, ya, kamu mingkem, kamu nggak bersuara. Berapa ratus triliun uang negara kita ini dirampok oleh para koruptor gitu. Terus kamu di mana? Kok kamu nggak bersuara? Terus kamu bilang itu kan urusan aparat penegak hukum. Katanya kamu cinta negaramu, terus kok kamu diem? Giliran habaib teriak-teriak menentang, kamu malah memusuhi mereka dengan alasan memberontak kepada pemerintah. Kalau habaib teriak demo, ya kan, mengkritisi pemerintah, bahkan saya juga tidak setuju ada kalimat-kalimat hujatan, tapi setidaknya dalam konteks demokrasi hal ini bisa dipandang sebagai sebuah autokritik, sebuah kritik kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan benar, gitu loh. Urusan yang remeh-temeh kamu semua gaduh, gitu. Saran saya buat Imaduddin, Fuad Pleret, kemudian Nur Ihya, kemudian si Mohsen yang katanya Aventador, Habib Aventador ini adalah tambang celak, kemudian ada lagi yang pakai nama Syarif Hasan segala macam ini, ya. Saran saya buat kalian, ya belajar dulu, ya, belajar yang baik, kemudian berpikir yang jernih. Kalau Anda tanya kepada saya, itu loh kelakuan keluargamu Bani Alawi itu ada yang nyeleneh, atau ada yang nggak karuan, atau ada yang kurang ajar, atau ada yang galil adab. Saya mau bilang, iya, apa yang kamu harapkan dari manusia yang disebut dengan keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Kamu berharap mereka jadi seperti Rasulullah begitu? Sedangkan kamu tahu bahwa tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang lain, para Nabi dan Rasul yang lain. Nggak ada yang maksum. Sehingga kalau kamu lihat kesalahan dari Bani Alawi, maka dia sama dengan kamu, manusia biasa yang tidak maksum.
gitu loh. Tapi kamu juga mesti berpikir, ketika kamu bilang budak, imigran Yaman segala macam, kamu nggak pernah mikir imigran Cina misalnya, kalau kamu mau rasis gitu kan, jangan tanggung kalau mau rasis. Imigran Cina datang ke Indonesia mengkorupsi, coba kamu cek berapa banyak keturunan Yaman ya yang mengkorupsi uang negara. Coba kamu cek kan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, itu bukan lagi bicara dalam konteks keilmuan, tapi sudah narasi pemecah belahan umat. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini yang sering kali kita dengar di media sosial itu adalah lontaran-lontaran kalimat yang sifatnya rasis, fitnah, bahkan adu domba. Kenapa saya katakan rasis? Karena narasi yang dibangun itu adalah soal imigran Yaman. Ini rasisme ini kok dibangun oleh kita sendiri gitu, yang katanya adalah umat Islam anti rasisme. Kenapa kita membangun rasisme semacam itu gitu loh. Nah, kalau bicara soal imigran Yaman misalnya ya, atau katakanlah kita bicara tentang dunia imigran, lalu dikaitkan juga dengan perbudakan, ini kan eh, cara berpikir yang bermasalah menurut saya. Kenapa bermasalah? Karena Anda boleh cek dalam semua riwayat. Kapan kalau saya ikuti deh alur berpikirnya tentang imigran. Berapa banyak sih imigran Yaman itu yang merugikan negara, merampok uang negara? Lalu bandingkan dengan imigran yang lain. Katakanlah begitu. Kalau kita bicara konteksnya imigran ini, bandingkan misalnya dengan imigran Cina, gitu kan? Yang semua media dan bahkan kita semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu tahu berapa banyak imigran Cina itu mengkorupsi uang negara kita. Puluhan, ratusan, bahkan mencapai totali bisa sampai ribuan triliun. Gitu. Lalu kamu tiba-tiba menyerang, katakanlah tanda kutip, imigran Yaman. Yang oleh pendiri bangsa ini sendiri diakui sebagai bangsa Indonesia. Bukan sebagai bangsa pendatang. Itu dimuat dalam konstitusi, dibahas dalam BPUPK, bukan BPUPKI ya, BPUPK, karena waktu itu Indonesia belum ada. Nah, kalau kamu misalnya berpikir bahwa orang-orang Yaman atau keturunan Yaman yang ada di Indonesia itu memperbudak, berarti kamu menuduh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu diperbudak gitu. Itu kan kamu berarti memfitnah ulama kita yang kita hormati, yang kita banggakan. Karena levelnya Kiai Haji Hashim Asy'ari ini termasuk Syekh Nawawi Banten, ini beliau ini adalah ulama-ulama kelasnya internasional. Apa kalian mau bilang bahwa mereka, orang-orang yang kita anuti itu, adalah orang-orang yang diperbudak, sedangkan mereka begitu mencintai guru-guru mereka yang dari kalangan Bani Alawi, dan banyak kitab-kitab dari Bani Alawi itu dijadikan pedoman oleh ulama-ulama kita sejak dulu. Kalau kamu bicara kontribusi, ya sangat jelas kontribusinya. Jangan seperti itu gitu loh. Kita ini sama-sama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpikirlah yang objektif. Kamu boleh tidak suka, tidak setuju dengan para habaib, boleh. Karena memang kamu setuju atau tidak itu tidak ada paksaan di dalamnya. Kamu boleh senang, boleh tidak. Karena untuk senang kamu tidak boleh dipaksa, itu perasaan kamu. Tapi kamu fitnah jangan. Sampai membuat narasi bahwa keturunan Ubaidillah itu tidak ada yang syahid. Lalu kemudian membangga-banggakan diri seperti yang dilakukan Kiai Imad. Pertanyaan sederhananya, Imad sendiri, nggak usah katanya nggak boleh bangga-bangga dengan keturunan. Lah Imad sendiri di mimbar-mimbarnya membangga-banggakan dirinya. Lalu kita tanya balik, kamu di mana ketika umat Islam ini dinista? Ya salah satunya ya Panji Gumilang gitu. Kamu di mana ketika umat Islam dibantai di Poso? Imad di mana? Fuad Pleret di mana? Dan yang lain-lainnya itu ada di mana ketika umat Islam dibantai di Ambon? Gak ada. Jadi jangan seperti itu. Pembahasan nasab ini akan semakin mencerahkan umat kalau misalnya tetap berada di dalam ranah keilmuan. Gitu. Agar masyarakat kita itu juga bisa melek tentang literasi Islam. Bagaimana ulama-ulama kita itu mampu
melahirkan karya-karya tulis. Dengan kata lain bahwa sebenarnya umat Islam ini memiliki tradisi ilmiah yang luar biasa. Nah, jangan didegradasi nilai-nilai ini lalu ditarik kepada hal-hal yang sifatnya politis. Ya saya tahu Imad politisi sebenarnya, bukan cuma sekedar kiai, tapi juga politisi. Ya karena pernah nyalek, ya kan. Selain pernah nyalek, pernah jadi calon bupati. Gitu. Dulu begitu bangga dengan FPI. Kalau kita baca jejak digitalnya di media, itu kita akan dapatkan bahwa Imad PD maju lewat jalur independen sebagai calon bupati karena merasa didukung oleh FPI. Ya kalau kita bicara FPI, di dalamnya adalah Habib Rizik sebagai ikonnya. Nah inilah mentalnya, jadi bukan mental kiai lagi, tapi mental politisi. Maka saya berharap pembahasan mengenai nasab ini jangan ditarik-tarik ke ranah-ranah politis. Jangan dibawa ke wilayah-wilayah yang justru mengakibatkan umat itu tidak cerdas. Gitu. Selama dia masih bermain di ranah kitab, bermain di ranah keilmuan, maka apapun pergesekan yang ada, maka selalu dia ada dalam koridor keilmuan. Kalau dalam kerangka keilmuan, kamu bicara apapun, walaupun mungkin menyakitkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang ilmu itu bebas nilai. Kalau bicara konteksnya ilmiah, kita tidak perlu membuat orang itu senang, karena yang kita sajikan itu adalah fakta. Kita bicara fakta, yang mana fakta itu didasarkan pada data-data yang valid. Tapi kalau kita bicara tidak didasarkan pada data yang valid, lalu kita kemudian amplifikasi data yang tidak jelas ini, digembar-gemborkan sedemikian rupa, disebarkan secara masif, itu sama halnya kita merusak umat Islam itu sendiri. Jangan seperti itu. Apalagi sampai menantang, kamu di mana? Weh, jangan begitu.